Dengan kita bisa menentukan pixel yang sesuai dengan rekomendasi si Meta, maka ya kita bisa melihat CPR purchase atau beli yang sesuai KPI seperti ini. Atau bisa mengidentifikasi konten iklan mana yang sesuai dengan KPI karena pixelnya jujur dan dipasang secara benar. Bandingkan dengan di luar sana yang masang pixelnya itu bisa aja ngawur. Misal, sebatas mengisi form lead tapi dianggap purchase. Nah, itu kan mohon maaf, tolol kuadrat. Datanya berbohong dan kamu nggak bisa menganalisa dashboard, mau dibikin profit, susah juga. Nah, di video kali ini aku akan share ya gimana caranya menentukan pixel tentunya yang sesuai dengan industri kalian. Oke, tanpa fafifu, kita akan langsung masuk. Halo guys, kembali lagi di Facebook Ads Anti Dukun Series bersama dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke ratusan klien sejak 2019. Oke, langsung aja ya. Pertama guys ya, sebelum kalian atau kita itu menentukan mau pakai pixel apa dan ketika ngiklan nanti pixelnya apa, itu harus dipahami bahwa setiap industri itu memiliki standar pixel berbeda. Ya, jadi pemilihan pixelnya nanti harus sesuai dengan alur customer. Ya, jadi kalau Mas Tamu bilang A, B, dan C itu jangan ditelan mentah-mentah, disesuaikan dulu. Contoh misal, jual perumahan, itu kan closingnya di WhatsApp. Berarti nanti setup-nya ya disesuaikan, closingnya di WhatsApp. Begitu juga dengan jual jasa. Jasa apapun itu kan biasanya closingnya di WhatsApp. Nanti disesuaikan ya. Contoh juga misal kayak fashion, entah fashion yang closingnya di website ataupun marketplace menggunakan Chatpas, nah itu disesuaikan juga. Misal juga yang sekarang lagi booming-boomingnya kayak digital product ya, itu kan closingnya di website. Nah setelah teman-teman udah bisa mengkategorikan bisnisnya itu closingnya di mana, nah sekarang kita baru bisa menentukan urutan pixelnya. Oke, untuk closing di WhatsApp, ya ini aku simpelkan aja. Ya tapi memang formatnya gini, cuman oke, untuk closing di WhatsApp, ya teman-teman, urutannya kurang lebih adalah seperti ini untuk pixelnya. Ya, jadi nanti setelah dari landing page ataupun ketika klik iklan, itu bisa aja kalian kategorikan sebagai kontak. Tapi kalau iklannya langsung ke WA, itu nggak perlu pixel ya, karena sudah ada triggernya sendiri dari metanya gitu. Nah, ke kontak, terus pixel berikutnya itu adalah bisa lead. Nah, cuman di sini mungkin ada yang tanya, kenapa nggak add to cart kayak yang disaranin Mas Ta? Add to cart itu tambah keranjang. Ya, jadi jangan ngaco. Oke, berikutnya, lead itu nanti digunakan untuk apa? Orang yang sudah masuk ke WhatsApp tapi real beneran chat. Nah, itu bisa dikategorikan menjadi pixelnya adalah lead. Terus berikutnya, setelah lead tadi itu punya indikasi kuat akan beli, ya, atau kalau properti, ya, misal dia melakukan visit properti, beneran udah visit, nah itu bisa kamu kategorikan sebagai initiate checkout. Atau mungkin sudah mengisi suatu form, itu bisa kalian ibaratkan seperti ini. Mohon maaf, di Meta nggak ada indikator yang lain, ya, jadi aku memilihkan teman-teman initiate checkout. Nah, ketika nanti lead itu sudah berubah menjadi pembayaran ya, entah dibayar full ataupun DP, nah pixelnya adalah purchase. Pertanyaannya, gimana caranya bisa nge-trigger pixel di dalam WhatsApp? Silakan teman-teman googling aja ya. Akan ada beberapa pilihan layanan untuk men-tracking pixel di dalam WhatsApp. Karena ini videonya gratisan, jadi aku nggak merekomendasikan salah satu atau salah dua. Ya. Silakan dipilih. Dicari di luar sana ya, tracking pixel di WhatsApp. Oke, untuk fashion yang closing di website, nah ini biasanya jauh lebih mudah, karena misal teman-teman menggunakan suatu platform, entah menggunakan CPAS, ataupun Shopify, ataupun yang mirip-mirip, itu biasanya platformnya itu nanti sudah menggunakan semacam kayak setup otomatis gitu, dan nanti pixelnya itu udah otomatis urut gitu. Ya, tapi urutannya biasanya seperti ini ya. Ada landing page view, ya, view konten gitu. Terus ada add to cart juga, tambah keranjang. Ini saya checkout ini untuk form pembelian, terus purchase untuk yang
sudah bayar. Ingat ya, sudah bayar. Dia sudah melakukan transaksi beli. Berikutnya adalah produk digital ya yang closingnya itu di website. Nah, ini biasanya menggunakan platform semacam kayak Skalev yang paling umum atau menggunakan WordPress dengan plus WooCommerce seperti aku gitu ya. Ini juga pixelnya biasanya standar aja kayak ada landing page view gitu atau view content. Terus ini langsung ke initiate checkout. Jadi nggak perlu pakai AutoCAD seperti fashion tadi. Kenapa? Biasanya untuk LP-nya itu langsung tombol checkout. Toh produknya cuma satu itu. Gitu. Jadi nggak nambahin yang lain gitu. Biasanya kalau produk digital kecuali upsell. Jadi kalau misal diarahin ke AutoCAD itu wasting time. Ya, jadi langsung ke checkout. Nah, terus masuk ke purchase untuk yang sudah bayar. Ya, jadi walaupun nanti setelah ngisi checkout terus ke thank you page itu jangan di-trigger pixel purchase. Jadi pixel purchase itu strictly only for customer yang memang sudah bayar. Ya, karena kalau nggak kayak gitu, data kamu nanti amburadul. Ya, kalau amburadul ya kamu nggak bisa menganalisa datanya. Sampai di sini, pasti teman-teman masih ada pertanyaan yaitu terus nanti memilih campaign-nya pakai campaign apa dan pixelnya pakai pixel apa. Karena dari pengalaman aku melayani konsultasi ya dari 2019 sampai sekarang, mereka yang sudah menjalankan iklan lama pun itu masih sering kejeglong di sini. Untuk pemilihan campaign ya, itu teman-teman nanti harus menyesuaikan gitu ya. Jadi nanti bisa endingnya kalian memilih menggunakan campaign-nya objektifnya adalah sales kalau memang langsung penjualannya di website atau leads ya. Cuman leads ini nanti kita nggak bisa memilih kayak pixel purchase, dia mentok kayak pixelnya lead gitu ya. Nah untuk pixelnya pilih apa? Ya nanti juga disesuaikan. Nah sebentar ya aku jelasin dulu. Jadi guys kalian harus follow this guideline. Ya jadi gini. Pertimbangkan apakah pembelian itu bisa terjadi dalam 7 hari. Ya, misalnya teman-teman jualan properti, itu kan serba nggak mungkin banget ya. Orang ngecek properti dalam 7 hari itu langsung beli. Mungkin ada, tapi itu angkanya kecil banget. Ya, jadi kalau misal kayak gitu, ya, misal kalau pembeliannya ada yang sampai di kurang dari 7 hari, itu bisa kalian pilih menggunakan pixelnya misal purchase seperti ini ya. Terus campaign-nya menggunakan sales, itu boleh. Tapi ya, kalian menjual kayak properti tadi ataupun jasa gitu kan, yang di samping ini dalam 7 hari itu belum terjadi pembelian ya, mentok cuman visit properti atau initial checkout tadi atau yang series chat, yaudah kalian bisa pilih di antara dua ini. Kalau mentok-mentoknya kalian cuman masuk akalnya pilihnya adalah cuman bisa pixelnya lead, berarti teman-teman menggunakan objektifnya adalah yes, lead di sini. Jadi walaupun teman-teman nanti pixelnya yang di WhatsApp itu lengkap sampai purchase, tapi karena nggak bisa pembelian itu dalam 7 hari, maka terpaksa harus milih antara lead atau initiate checkout ya. Dan juga alasannya adalah di Meta itu ya conversion yang terjadi lebih dari 7 hari itu sudah terdeteksi menjadi conversion baru ya. Oleh karena itu aku menyarankan mending dipilih pixelnya yang sesuai dengan real keadaan lapangan aja. Oke, sampai di sini. Kalau teman-teman itu masih merasa membutuhkan waktu aku untuk ngebedah mungkin pixelnya sama seperti ini, boleh-boleh aja. Silakan teman-teman bisa daftar konsultasi ya. Linknya di bawah, tapi ingat, ini hanya untuk yang sudah menjalankan iklan ya. Kalau yang masih newbie, jangan daftar dulu ya. Oke, gitu aja di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.